Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita terkait dengan perilaku organisasi chapter 10 tentang konflik dan negosiasi. Dalam sebuah organisasi di mana yang namanya konflik itu pasti rawan terjadi atau biasanya lazim terjadi adanya konflik. Nah, dalam sebuah konflik biasanya proses negosiasi itu juga akan mengiringinya. Kenapa? Yang namanya konflik itu pasti butuh penyelesaian. Lah, penyelesaian dari konflik ini biasanya akan membutuhkan negosiasi atau ibaratnya seperti tawar-menawar untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Konflik, konflik itu dalam organisasi dibutuhkan, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu bisa mengganggu jalannya organisasi. Kita akan bahas kaitannya konflik, pentingnya konflik dalam sebuah organisasi. Kita bahas dulu terkait dengan definisi dari konflik. Di sini ada sebuah definisi dari Kreitner dan Kinigi yang mengatakan bahwa konflik merupakan proses di mana satu pihak merasa bahwa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lainnya. Misal, ada seseorang yang memiliki kepentingan dalam hal kekuasaan. Nah, ketika ada pihak lain yang mencoba untuk mengusik kekuasaan atau keinginannya atau keinginan terhadap kekuasaannya itu ditentang, itu pasti akan menimbulkan konflik, akan menimbulkan ibaratnya itu seperti pertentangan terhadap pihak lain. Nah, di sini menurut Kreitner dan Kinigi, konflik itu bisa bersifat positif maupun bisa bersifat negatif, bergantung pada sifat dan intensitasnya. Kreitner dan Kinigi mengatakan bahwa sebuah organisasi itu membutuhkan konflik. Artinya apa? Organisasi yang zero konflik atau konfliknya itu jumlah konfliknya itu 0, itu organisasi tersebut tidak baik. Tapi jika ada konflik tapi terlalu tinggi atau terlalu banyak konflik dalamnya, itu juga tidak baik. Lalu bagaimana konflik yang dibutuhkan organisasi itu? Sejumlah apa? Yaitu jumlah konflik yang moderat. Konflik yang moderat, gambarnya ini. Konflik yang terlalu sedikit itu tidak baik. Konflik yang terlalu banyak itu juga tidak baik. Tetapi ketika jumlah konfliknya itu moderat, tidak banyak dan tidak sedikit, itu akan membuat organisasi itu baik. Nah, moderat atau jumlah yang baik itu berapa? Tergantung dari organisasi. Masing-masing organisasi memiliki jumlah konflik yang moderat itu berbeda-beda. Kenapa konflik itu dibutuhkan? Menurut Kreitner dan Kinigi, konflik itu bisa memperbaiki pengambilan keputusan. Konflik itu juga bisa mendatangkan tantangan di mana sebagian orang itu menyukai tantangan dalam bekerja sehingga bisa meningkatkan kinerja semacam itu. Nanti kita bahas di belakang. Ini gambar dari Kreitner dan Kinigi. Menurut Robbins, konflik adalah proses yang diawali ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu yang dipedulikan pihak pertama. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti yang dikatakan Kreitner. Ada pertentangan, ada yang mencoba ingin mengusik apa yang diinginkannya, misalkan. Tadi saya sebutkan bahwa ada orang menginginkan kekuasaan. Tiba-tiba ada pihak lain, pihak ketiga atau pihak kesekian yang mencoba mengusik jalannya mendapatkan kekuasaan, misalkan semacam itu. Nanti akan memunculkan konflik. Selanjutnya, untuk definisi lain nanti bisa kalian baca di buku kalian sendiri. Saya akan membahas terkait dengan perkembangan pandangan tentang konflik. Nah, ilmu tentang konflik dalam organisasi itu sudah berkembang lama, sudah puluhan tahun yang lalu. Di sini, Maxian dan von Glinow mengelompokkan konflik dalam 5 kategori. 5 kategori perjalanan ilmu terkait dengan konflik itu bagaimana saja. Yang pertama yaitu konflik is bad. Ini pandangan ini muncul pre-1970-an.
Maksudnya konflik is bad itu apa? Pada masa tersebut, yaitu 1970-an, konflik organisasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Jadi, pada tahun 1970, ketika kita berbicara mengenai konflik organisasi, banyak ahli yang mengatakan bahwa seharusnya organisasi itu tidak boleh ada konflik. Nah, ini bertentangan dengan yang disampaikan Gretner dari Kinigi. Pada zaman dahulu, itu menganggap konflik adalah sesuatu yang negatif. Tidak boleh adanya konflik di dalam organisasi. Toleransi terjadinya konflik masih rendah pada masa tersebut. Itu pendapat masa lalu. Nah, kemudian optimal konflik tahun 1970 sampai 1990 ini mulai berkembang terkait dengan ilmu konflik. Perspektif konflik adalah negatif digantikan oleh pandangan konflik yang optimal. Nah, optimal ini hampir sama seperti yang saya katakan tadi. Lebih lanjut, pandangan ini menyatakan bahwa suatu organisasi akan berjalan lebih efektif jika terdapat konflik yang moderat atau optimal. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi yang disampaikan oleh Gretner dan Kinigi, bahwa yang namanya konflik itu bisa membantu organisasi untuk lebih baik lagi. Konflik yang optimal bisa mendorong timbulnya debat dan mendorong orang untuk menguji kembali asumsinya tentang masalah dan kemungkinan solusi yang lebih baik. Ini dampak positif dari konflik. Konflik memberikan tantangan tersendiri dan sebagian orang lebih termotivasi ketika diberi tantangan. Ini manfaat dari konflik. Kenapa konflik itu harus moderat? Yang ketiga adalah two types of conflict. Current saat ini adalah pandangan yang sedang berkembang saat ini di mana terdapat dua macam konflik, yakni constructive conflict dan relationship conflict. Apa saja itu? Kita bahas di poin 4 dan 5. Constructive conflict adalah tipe konflik di mana orang memfokuskan diskusinya pada permasalahan yang muncul dengan tetap menjaga rasa hormat pada pihak lain yang memiliki pendapat berbeda. Fokusnya di sini adalah konflik pada permasalahan. Jadi fokus pada permasalahan. Permasalahan konflik itu timbul karena apa? Karena apa itu aturankah, aturan yang tidak support ataupun ada masalah lain. Nah, sementara relationship konflik adalah tipe konflik di mana orang berfokus pada karakter individunya. Jadi, perbedaan antara relationship konflik dengan constructive konflik ini, kalau konstruktif ini fokus pada permasalahannya, sementara relationship konflik ini fokus pada karakter individu orang yang berkonflik. Jadi fokusnya berbeda. Adalah tipe konflik di mana orang berfokus pada karakter individu lain daripada memfokuskan pada persoalan yang ada sebagai sumber konflik. Jadi malah ini saling menyerang antar individu, bukan debat terhadap permasalahan yang ada, isu yang ada, tapi untuk yang relationship konflik ini malah konflik yang fokusnya antar individunya, individu yang berkonflik. Biasanya semacam ini akan muncul di dalam debat-debat yang sering terjadi itu biasanya mereka akan menyerang kelemahan ataupun kekurangan individu. Padahal permasalahannya itu tidak muncul dari individu. Permasalahannya misalkan ada suatu isu, tapi karena suatu pihak itu tidak terima, akhirnya menyerang karakter individu. Semacam itu. Ini tidak baik semacam ini. Selanjutnya, ada juga yang disampaikan Robin dan Judge. Itu ada tiga pandangan dari Robin dan Judge. Yang pertama, the traditional view of conflict, yaitu adalah suatu keyakinan bahwa konflik menyakitkan dan harus dihindari. Ini sebenarnya seperti yang pandangan pertama tahun 70-an tadi, bahwa konflik itu harus dihindari. Kenapa? Karena konflik itu menyakitkan dan bersifat negatif. Dianggap negatif. Dalam pandangan ini, konflik dianggap negatif dan dikorelasikan dengan kekerasan, perusakan, dan sesuatu yang tidak rasional. Konflik muncul karena buruknya komunikasi, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan, serta gagalnya manajer dalam merespon kebutuhan dan aspirasi karyawannya. Semacam itu. Jadi dasar-dasar munculnya konflik itu ini. Selanjutnya adalah the
The interaction view of conflict adalah sebuah keyakinan yang mempercayai bahwa konflik tidak hanya mendatangkan kekuatan positif saja, melainkan juga kebutuhan mutlak bagi organisasi yang bisa memberikan dorongan bagi kelompok untuk bekerja lebih efektif. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa konflik itu semakin lama tidak hanya negatif, tapi juga positif lah. Dari nilai-nilai positif inilah makanya organisasi itu membutuhkan yang namanya konflik, adanya kebutuhan akan konflik. Yang ketiga adalah resolution focused view of conflict. Pandangan ini beranggapan bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam organisasi. Sehingga akan lebih baik jika memfokuskan pada penyelesaian konflik yang produktif, sehingga bisa meminimalkan pengaruh yang mengganggu organisasi. Ini fokusnya pada resolusi penyelesaian masalah konflik. Nanti ini berkaitan dengan negosiasi yang akan kita bahas di belakang. Oke, itu tadi beberapa pandangan terkait dengan perkembangan konflik. Sekarang ada jenis-jenis konflik. Nah, ini mungkin dari kalian pernah mengalami salah satu dari jenis konflik ini. Ada pendapat dari Krittner dan Kinigi, jenis konflik yang pertama adalah konflik personal, yaitu adalah pertentangan antar individu yang dipicu oleh ketidaksesuaian personal yang muncul akibat perbedaan pendapat. Ini mungkin kalian pernah mengalaminya di tempat kerja ataupun di saat kuliah misalkan. Kalian memiliki perbedaan pendapat dengan dengan teman kalian atau dengan teman kerja kalian. Lah, ini akhirnya memunculkan konflik personal. Selanjutnya adalah konflik antar kelompok. Adalah pertentangan yang muncul akibat gesekan antar kelompok satu dengan yang lainnya. Lah, ini kalau kalian misalkan update terhadap perkembangan situasi kondisi yang ada di Indonesia, ini banyak sekali konflik antar kelompok. Adanya gesekan-gesekan. Biasanya kenapa? Biasanya semacam ini karena ada suatu ego. Ego yang mengatakan bahwa kelompok saya itu lebih baik daripada kelompok kalian. Akhirnya apa? Menimbulkan gesekan, kemudian konflik. Hal ini terjadi karena anggota dalam kelompok memandang diri mereka unik dan memandang anggota kelompok lain sama saja. Artinya gini, kelompok saya ini loh anggotanya the best, unik, bagus-bagus, keren-keren, berkaliber ataupun memiliki kapabilitas yang baik. Sementara kelompok kalian itu anggotanya itu biasa-biasa saja, bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpendidikan tinggi, bukan orang yang memiliki kemampuan intelektual bagus dan semacamnya. Artinya apa? Di sini ada upaya untuk merendahkan kelompok lain. Ya, ada kesombongan misalkan semacam itu. Yang kedua, penyebab kedua konflik antar kelompok adalah kelompok-kelompok memandang pihak luar sebagai ancaman. Nah, ini seperti kayak kompetisi. Adanya kompetisi sehingga memandang bahwa kelompok lain itu adalah ancaman. Ini bisa kalian lihat terkait dengan perkembangan politik dunia, di mana misalkan kita ambil contoh perang dagang antara Amerika dan Tiongkok misalkan. Memunculkan konflik karena apa? Amerika merasa terancam dengan perekonomian Cina yang semakin besar, semacam itu. Yang ketiga, anggota dalam kelompok memandang diri mereka positif dan secara moral benar, dan memandang anggota kelompok lain negatif dan tidak bermoral. Nah, ini belakangan ini sering terjadi hal semacam ini, ormas keagamaan, bahwa menganggap diri mereka itu benar. Saya adalah yang paling benar, kalian itu salah. Saya yang paling benar, sementara dia menganggap organisasi lain itu melenceng atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, perasaan merasa benar semacam ini sebenarnya tidak dibetulkan. Karena apa? Perasaan merasa benar ini selain menimbulkan konflik juga akan menimbulkan kesombongan. Tidak baik. Yang keempat, anggota dalam kelompok berlebihan dalam memandang perbedaan antar kelompoknya dengan kelompok lain. Nah, ini kita tahu ya yang namanya perbedaan itu pasti ada. Diversity itu pasti ada dan tidak bisa dihilangkan. Karena perbedaan itu adalah rahmat.
Seperti konsep Pancasila, bahwa dalam Pancasila itu ada yang namanya keberagaman. Kita tidak akan mungkin bisa menghilangkan keberagaman. Lalu bagaimana? Keberagaman itu memang bisa memunculkan konflik. Tapi alangkah lebih baiknya jika satu sama lain itu saling memahami perbedaan yang ada, kemudian tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan yang ada, selama perbedaan yang muncul itu bukanlah perbedaan yang mendasar. Misal, terkait dengan ideologi ataupun keyakinan. Pasti ada perbedaan. Itu tidak perlu diperdebatkan asalkan tidak terlalu mendasar, misalkan semacam itu. Selanjutnya ada konflik lintas budaya. Konflik ini terjadi akibat perbedaan budaya, baik antar personal maupun antar kelompok. Nah, ini bisa ini. Ketika kalian nanti memiliki pergaulan yang lebih luas, itu pasti akan menghadapi bagaimana budaya-budaya orang yang berbeda-berbeda. Misalkan semacam itu. Contoh, orang Jawa Tengah yang memiliki cara berbicara yang cenderung lembut dibandingkan dengan orang yang daerah Jawa Timur, Surabaya, ataupun Madura, itu juga bisa memunculkan konflik. Meskipun sebenarnya sama-sama memiliki niat yang baik, semacam itu. Selanjutnya, ada juga pengelompokan konflik menurut Robin dan Judge. Ada 3. Yang pertama, ada konflik tugas. Konflik ini muncul berkaitan dengan kandungan dan tujuan dari pekerjaan yang diberikan kepada karyawan. Terkadang, karyawan mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Hal semacam ini berpotensi memunculkan konflik tugas. Misalnya begini. Si A mendapatkan tugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan. Si A ini memiliki kepercayaan, memiliki nilai-nilai yang dianut dalam hidupnya bahwa dalam bekerja itu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nah, pada saat itu si A diberi perintah oleh atasannya untuk membuat laporan LPJ dari suatu kegiatan, di mana si ketua ini menyarankan si A untuk memarkup ataupun memanipulasi laporan kegiatannya. Nah, di sini akan memunculkan pertentangan tugas. Si A, di mana si A di salah satu sisi dia harus menghormati atasannya atau mengikuti perintah atasan, di sisi yang lain dia memiliki kepercayaan bahwa bekerja itu tidak boleh berbohong, harus jujur. Nah, ini bisa memunculkan konflik. Selanjutnya ada konflik hubungan. Adalah konflik yang muncul dari hubungan antar satu individu dengan individu yang lain. Ini sama seperti yang tadi kita sampaikan di atas, konflik personal. Ada konflik proses, merupakan konflik yang muncul berkaitan dengan bagaimana pekerjaan dilakukan dan diselesaikan. Jadi proses dalam penyelesaian tugas. Gesekan-gesekan yang muncul saat bekerja merupakan salah satu faktor pemicu konflik. Ini mungkin kalian pernah mengalami hal semacam ini. Kalian yang sudah bekerja misalkan, kalian memiliki deadline. Deadline tersebut ketat ataupun pekerjaan kalian banyak. Kemudian pekerjaan tersebut harus diselesaikan dengan secara tim. Kemudian ada tim kalian yang mungkin kontribusinya tidak maksimal ataupun ada teman kalian yang malas bekerja ataupun pekerjaan teman kalian yang tidak sesuai harapan. Nah, ini bisa memunculkan konflik proses. Selanjutnya terkait dengan proses konflik. Nah, ini menurut Robin dan Judge, ini nanti bisa kalian baca sendiri. Ada 5 tahap. Tahap 1, tahap 2, sampai tahap ke-5. Mulai dari potensi pertentangan atau ketidakcocokan, cognition and personalization, intention, behavior, dan outcomes. Terakhir, outcomes. Saya akan lanjutkan ke sumber-sumber konflik. Yang namanya konflik ataupun permasalahan itu pasti ada pemicunya. Lalu pemicu apa sih yang biasanya sering menjadikan konflik itu muncul? Ini sumber-sumber konflik. Yang pertama adalah differentiation atau perbedaan. Jelas ya, yang namanya perbedaan itu pasti memunculkan yang namanya permasalahan. Perbedaan dalam organisasi memang berpotensi mendatangkan konflik. Nah, perbedaan ini bisa terjadi antar personal, antar individunya, atau antar departemen, antara unit satu dengan unit yang lainnya. Nilai-nilai yang dianut oleh personal ataupun organisasi, keyakinan, serta pengalaman. Nah, dalam hal ini dikenal istilah goal
incompatibility, yaitu dua pihak atau orang atau departemen, bisa dua pihak, bisa dua organisasi, bisa dua orang, bisa dua departemen, yang sepakat terhadap suatu tujuan, tetapi berbeda cara dalam pencapaian tujuan. Ada dua orang, ataupun dua departemen yang memiliki kesepakatan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah tujuan A misalkan. Tapi cara mereka dalam mencapai tujuan tersebut itu berbeda-beda. Ini bisa memunculkan perbedaan. Kemudian akan memunculkan konflik. Yang kedua adalah incompatibility goals atau ketidaksesuaian tujuan. Sumber konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tujuan dari individu satu dengan individu lain atau departemen satu dengan departemen yang lainnya. Yang ketiga adalah communication problems, masalah komunikasi. Biasanya konflik itu terjadi karena komunikasi yang buruk atau adanya miskomunikasi. Misal kalian yang memiliki hubungan in relationship dengan pacar kalian ataupun dengan keluarga kalian ataupun dengan teman kalian. Biasanya salah satu penyebab munculnya konflik itu karena adanya miskomunikasi atau komunikasi yang buruk, kurangnya informasi, kemudian mendatangkan kesalahan persepsi menimbulkan konflik semacam itu. Yang keempat adalah ambiguous rule atau aturan yang ambigu, aturan yang tidak jelas, aturan yang menimbulkan multitafsir. Si A menafsirkan demikian, si B menafsirkan demikian. Kemudian adanya memunculkan perbedaan, akhirnya muncullah konflik. Contoh terkait dengan undang-undang yang baru saja disahkan, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang memandang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu positif, ada juga yang menganggapnya negatif. Akhirnya apa? Memunculkan konflik, adanya perbedaan perdebatan. Yang kelima adalah scarce resource atau sumber daya yang langka. Ini sudah saya jelaskan sudah dibahas di mata kuliah teori organisasi. Kalian yang kuliah teori organisasinya dengan saya, itu saya pernah menyinggung bahwa sumber daya yang langka itu menimbulkan konflik. Karena apa? Adanya istilahnya itu rebutan. Berlomba-lomba untuk mendapatkannya, itu menimbulkan konflik. Selanjutnya untuk penanganan konflik, nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini ada competing. Ini kita bahas singkat saja ini. Ini menurut Robbins, untuk penanganan konflik ada yang namanya competing. Terjadinya competing adalah ketika satu pihak berusaha memenuhi kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya pada pihak lain. Misalkan dua pihak yang saling berkonflik, bertikai. Di sini di mana dua pihak ini saling berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan kepentingannya sendiri. Jadi tidak ada yang mau mengalah. Berarti semacam itu. Di sini muncul anggapan bahwa hanya satu pihak saja yang akan menang serta orang bersifat tegas dan tidak kooperatif. Makanya di sini semuanya berusaha untuk menjadi pemenang karena cuma ada satu pemenang dalam konflik ini. Semacam itu. Collaborating. Kolaborasi terjadi jika semua pihak memiliki kesadaran untuk mencari hasil yang sama-sama menguntungkan. Jadi di sini collaborating ini dua pihak yang saling berkonflik itu menganggap bahwa tidak akan ada yang menang. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang ada adalah semuanya akan diuntungkan. Semacam itu. Yang ketiga adalah avoiding atau avoid, mencegah. Menghindar. Di sini terjadi ketika seorang sadar adanya konflik dan berusaha menarik diri atau mengabaikannya. Jadi di sini ada sebuah kesadaran bahwa ketika seseorang itu sudah menangkap sinyal hal ini akan memunculkan konflik, orang tersebut kemudian segera avoid, menghindarinya, tidak meneruskan. Karena apa? Sadar bahwa apa yang dia lakukan itu potensi menimbulkan konflik. Jadi ada kesadaran. Yang keempat adalah accommodating, yaitu dalam hal ini akan meletakkan kepentingan pihak yang berseberangan dengan kita di atas kepentingan kita sendiri. Ini seperti kayak mengalah. Jadi seperti kepentingan pihak luar itu apa, kita pertimbangkan, kemudian kita mau mengalah atau mengakomodasi.
Pengorbanan dilakukan untuk menjaga hubungan baik, meskipun sebenarnya kita tidak sependapat. Nah, ini orang yang baik semacam ini. Selanjutnya adalah compromise. Dalam kompromi, tidak jelas pihak mana yang menang atau yang kalah. Dorongan untuk menerima solusi agar memberikan keputusan dari kedua pihak, belah pihak lebih diutamakan. Kompromi, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang penting ada penyelesaian. Untuk manajemen konflik, nanti bisa kalian baca sendiri. Ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan untuk manajemen konflik. Nah, ini ada gambarnya dari Gretner dan Kinigi. Sementara ada juga dari Judge. Selanjutnya saya akan membahas mengenai negosiasi. Setelah konflik muncullah negosiasi. Ini akan saya bahas secara singkat saja. Nah, di sini saya punya gambar terkait dengan kita bahas dulu aja terkait dengan definisi negosiasi. Gretner dan Kinigi menjelaskan bahwa negosiasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat memberi dan menerima, serta melihatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang memiliki preferensi berbeda. Nah, proses mengambil keputusan dari pihak-pihak yang berkonflik tadi. Misalkan ada 3 pihak yang berkonflik, kemudian mereka bertemu, kemudian ada proses mengambil keputusan untuk disepakati sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang ada. Itu definisi dasar dari negosiasi. Selanjutnya ada tipe dasar negosiasi. Nah, ini. Menurut Gretner, bahwa ada 2 tipe negosiasi, yaitu distributif dan integratif. Negosiasi distributif adalah negosiasi yang melibatkan satu isu saja, di mana terhadap satu pihak yang untung dan pihak lain yang dirugikan. Di sini terdapat pemikiran tradisional kalah dan menang. Sebagai contoh adalah proses tawar-menawar harga. Ini mungkin kalian pernah mengalaminya. Jadi ada pihak yang ingin kepentingannya itu dipenuhi, sementara harus ada pihak lain yang kalah. Seperti kalian kalau misalkan proses tawar-menawar harga, ketika kalian berhasil menawar, berarti kalian adalah sebagai pihak pemenangnya, sementara penjual adalah pihak yang kalah, semacam itu. Yang kedua, ada negosiasi integratif. Adalah negosiasi yang melibatkan banyak isu permasalahan dan setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Multiple permasalahan, masalahnya banyak. Tidak ada istilah menang atau kalah dan untung atau rugi dalam negosiasi ini. Yang ada adalah kedua pihak membuat kesepakatan terbaik bersama-sama. Semacam itu. Bedanya di situ. Kalau tadi distributif itu permasalahannya satu, ada istilah menang dan kalah. Sementara untuk integratif tidak ada istilah menang atau kalah dan permasalahannya itu lebih kompleks. Selanjutnya proses negosiasi. Nah, ini ada gambar ini. Proses negosiasi menurut Robin dan Judge. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan, preparation and planning. Di sini akan diperhitungkan sifat dari konflik yang akan kita cari jalan keluarnya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana persepsi mereka terhadap konflik tersebut. Di sini juga tujuan dari negosiasi juga akan disusun. Tujuan negosiasinya itu apa sih? Kemudian setelah persiapan dan perencanaan selesai, kemudian tahap kedua yaitu mendefinisikan aturan dasar. Nah, apa saja mendefinisikan aturan dasar? Kita akan melihat dulu siapa yang akan terlibat dalam negosiasi ini. Di mana negosiasi akan dilakukan dan batasan waktu dalam negosiasi. Pada tahapan ini, kedua belah pihak akan saling bertukar proposal penawaran awal. Ini bisa kita lihat dari
Contoh proses negosiasi antara Amerika dengan Korea Utara yang dulu dilakukan di Singapura. Mereka saling bertukar proposal awal. Pihak Amerika menawarkan proposal apa, pihak Korea Utara menawarkan proposal apa. Nanti akan dipelajari dari masing-masing proposal tersebut. Yang ketiga adalah clarification and justification. Di sini ngapain aja? Yang pertama, masing-masing pihak akan menjelaskan, menegaskan, mengklarifikasi, mendukung, serta menyesuaikan proposal awal yang telah diajukan. Tadi saya katakan bahwa pas pengajuan proposal, kedua belah pihak akan saling memahami atau mempelajari dulu isi proposal. Kemudian dipahami, menegaskan, mengklarifikasi, serta menyesuaikan proposal yang telah diajukan di awal tadi, menyesuaikan apakah ada perbedaan atau ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Yang keempat, perundingan dan pemecahan masalah. Nah, setelah tadi proposal sudah diterima, tahap ini kedua belah pihak berunding dan membuat kesepakatan yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin dari proposal dua pihak itu ada poin-poin yang memberatkan atau tidak disetujui. Nah, dalam hal ini dalam tahap perundingan ini, poin-poin tersebut akan dibahas, akan disesuaikan mana yang kira-kira akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima adalah closure and implementation, penutupan dan implementasi, yaitu dengan cara memformalkan kesepakatan yang telah disepakati, diformalkan, mungkin dibuat seperti kayak sebuah perjanjian ataupun dibuat seperti undang-undang atau dibuat seperti sebuah piagam semacam itu. Itulah proses ataupun tahapan dari negosiasi. Untuk strategi dan taktik negosiasi, nanti kalian bisa baca sendiri di buku kalian. Itu ada beberapa cara, yaitu dengan distributive bargaining dan integrative bargaining, semacam itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi konflik dan negosiasi. Untuk pertanyaan kuisnya, pertanyaannya adalah ceritakan pengalaman kalian terkait dengan konflik, baik itu di tempat kerja ataupun di lingkungan kerja, yang menurut kalian konflik tersebut sangat berkesan. Dan ceritakan juga bagaimana cara konflik yang kalian alami itu diselesaikan. Oke, saya ulangi. Untuk pertanyaan kuisnya, ceritakan pengalaman kalian terkait dengan konflik yang pernah kalian alami. Pilih konflik yang paling berkesan yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Kemudian ceritakan pula cara kalian menyelesaikan konflik tersebut. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.